Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Leliana Hidayatullah dengan NIM 86034936. Di sini saya akan memberi edukasi mengenai cerebral palsy. Cerebral palsy adalah lumpuh otak. Cerebral palsy bukanlah sebuah penyakit, tetapi kondisi akibat cedera pada otak pada saat otak sedang berkembang, pada saat di dalam rahim, ataupun anak sudah lahir, atau 2 tahun pertama pada saat usia anak. Akibatnya adalah otak sulit mengatur gerakan otot dan juga keseimbangan pada tubuh anak. Jadi, anak cerebral palsy biasanya badannya sering kaku, lemas, gerakannya tidak terkontrol, dan juga jalannya juga berbeda. Hal yang paling penting adalah anak yang memiliki cerebral palsy itu penyakitnya tidak akan menular. Cerebral palsy tidak sama dengan lemah mental. Banyak kondisi pada anak cerebral palsy dengan kecerdasan normal. Yang terganggu utamanya hanyalah gerakan, tidak dengan pikirannya. Anak yang memiliki penyakit cerebral palsy itu tidak akan pernah semakin parah penyakitnya. Cederanya akan tetap seperti itu. Tetapi kita sebagai orang tua harus memiliki pelatihan-pelatihan kepada anak yang memiliki penyakit cerebral palsy agar mereka lebih mandiri untuk kedepannya. Ketika anak sebelum lahir terkena cerebral palsy, biasanya ibunya terkena infeksi TORCH, kurang oksigen, terinfeksi, atau di area perut ibu biasanya terbentur hal-hal benda-benda yang tumpul yang tidak disengaja. Pada saat lahir, bayi itu lahir dengan cara prematur atau kurang dari 32 minggu. Biasanya juga anak berat badannya kurang dari 1,5 kg. Atau bisa jadi juga anak itu ketika di dalam rahim atau di luar rahim itu terlilit pusar terlalu lama. Dan ketika ibu sudah melahirkan dan anak sudah di luar, tetapi anak tersebut itu tidak langsung menangis. 70-80% kasus penyebab terjadinya penyakit cerebral palsy pada sebelum maupun saat lahir itu adalah bukan salah orang tua, dan juga tidak bisa dipungkiri 100% kita dapat mencegah penyakit tersebut, tetapi kita bisa mengandalkan yaitu periksa secara rutin di bidan ataupun rumah sakit terdekat di masa dini anak sedang dikandung agar mengetahui proses ataupun perkembangan anak dari minggu ke minggu. Tanda-tanda yang bisa dilihat pada anak yang terkena cerebral palsy adalah kurang dari 6 bulan, biasanya anak itu menjadi lemas, Bapak Ibu ya, menjadi lemas seperti boneka, atau bisa jadi anak itu kaku seperti papan tulis atau kayu, benar-benar kaku. Biasanya anak juga suka ngepal tangannya, atau biasanya juga jempol tangannya itu selalu di dalam. Biasanya juga anak itu bisa dilihat dari kurang dari 6 bulan itu kurang tersenyum selama 2 bulan, dan juga selama anak sudah berusia 4 bulan itu belum terlihat ingin tengkurap seperti itu. Anak pada usia 6-12 bulan, biasanya di usia 9 bulan itu anak bayi itu sudah mulai tengkurap, tetapi anak cerebral palsy itu belum bisa, dan dia hanya bisa bergerak pada satu sisi tubuh saja. Nah, anak cerebral palsy ini biasanya kakinya itu berbentuk gunting, Bapak Ibu, berbentuk gunting ketika digendong. Bisa dilihat dari digendong oleh Bapak Ibu atau digendong oleh kerabat-kerabat Bapak Ibu. Dan juga yang terakhir, tanda-tanda yang terakhir yaitu kurang dari 12 bulan anak itu belum bisa merangkak. Dan ketika usia 18 bulan, anak itu belum bisa berjalan sama sekali. Sekalian berjalan biasanya dia menjinjit-jinjit seperti itu. Dia jalannya jinjit-jinjit dan tangannya tentunya tetap
tergenggam seperti ini. Jadi, tumbuh kembang anak yang terlambat adalah tanda-tanda utama atau tanda-tanda awal untuk mengetahui anak kita terkena cerebral palsy. Sebaiknya Bapak Ibu segera periksakan anak-anak Bapak Ibu, baik ke Opjin maupun ke rumah sakit atau ke bidan-bidan terdekat, diperiksakan apakah terjadi sesuatu, apakah terjadi cerebral palsy kepada anak Bapak Ibu. Ada juga yang bilang bahwasanya anak cerebral palsy itu tidak boleh sekolah. Itu salah besar. Karena anak cerebral palsy tentu boleh sekolah, baik sekolah di SLB maupun sekolah di umum. Dengan akomodasi bahwasanya anak cerebral palsy wajib sekolah atau bisa sekolah. Ada beberapa orang yang mengatakan anak cerebral palsy itu tidak bisa jadi apa-apa atau tidak bisa ngapa-ngapain, tapi itu salah besar. Karena anak cerebral palsy yang terapi dan menggunakan alat bantu, mereka bisa menjadi anak pada umumnya. Seperti anak bisa kuliah sampai jenjang S1, S2, maupun S3. Bisa bekerja, berkeluarga, seperti orang pada umumnya. Ada 4 langkah yang dapat kita lakukan ketika anak kita terkena cerebral palsy. Langkah pertama, kita bisa pergi ke puskesmas terdekat Anda, lalu meminta screening pertumbuhan anak. Langkah yang kedua yaitu pergi ke RSUD atau rujukan rumah sakit sebelumnya, pergi ke poli kembang tumbuh anak atau rehab medik. Selanjutnya, untuk langkah ketiga yaitu bertemu dengan orang tua sesama mempunyai anak cerebral palsy dengan tujuan untuk saling sharing satu sama lain dan saling menguatkan satu sama lain. Langkah yang terakhir yaitu ke sekolah. Jadi, anak cerebral palsy itu memiliki hak juga seperti anak pada umumnya. Anak pada umumnya juga memiliki hak sekolah 12 tahun. Jadi, anak cerebral palsy itu wajib sekolah. Jangan disendirikan Bapak Ibu. Seperti halnya anak saya tidak bisa apa-apa, jadi nggak usah sekolah. Tidak, karena setiap anak itu memiliki hak 12 tahun sekolah. Maka dari itu bisa disekolahkan di SLB atau di sekolah umum. Pada pesan untuk saya kepada orang tua sekitar bahwasanya anak cerebral palsy itu bukan anak rusak atau anak cacat, tetapi anak cerebral palsy adalah tumbuh kembang yang berbeda seperti anak pada umumnya. Kemajuan anak cerebral palsy itu tidak maraton, tetapi pelan-pelan tapi pasti. Untuk itu, saya menyampaikan bahwasanya Bapak Ibu tetap semangat, tetap sabar, dan tetap kuat. Sekian presentasi cerebral palsy yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.